Share. Baik, ini sudah mulai masuk rekaman. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih teman-teman dari mahasiswa program studi teknik sudah bergabung dalam perkuliahan kita pada sore hari ini. Perkuliahan kita pada sore hari ini membahas tentang mata kuliah yang sedang berjalan di program studi teknik industri khususnya pada semester 4. Nah, mata kuliah yang dimaksud itu adalah mata kuliah analisa perancangan dan sistem kerja yang saya ampu. Nah, ini baru di awal semester ya teman-teman semuanya, jadinya saya akan jelaskan dulu tentang aturan main yang akan kita laksanakan selama nanti kita perkuliahan di mata kuliah ini, di mata kuliah analisa perancangan dan sistem kerja. Nah, untuk memulai acara ini, mari sama-sama teman-teman kita mulai acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Teman-teman semuanya, pada semester 4 ini kalian sudah menyelesaikan banyak mata kuliah ya dan pada semester 4 sudah cukup matang lah gitu kalian untuk menjadi mahasiswa yang sebenarnya gitu. Nah, dalam mata kuliah analisa dan perancangan sistem kerja yang saat ini kita sedang laksanakan ini, bahwasanya mata kuliah ini menjadi mata kuliah dasar sekali keilmuan yang fokus di teknik industri. Nah, jadi mohon diperhatikan betul tentang mata kuliah ini dari awal nanti sampai dengan akhir perkuliahan. Itu menjadi syarat yang utama lah ya dalam kalian nanti melaksanakan pembelajaran. Nah, banyak hal yang akan dijelaskan pada mata kuliah ini yang nanti akan sangat berguna buat kalian menyelesaikan kuliah nanti di semester ke-5, 6, 7, bahkan nanti sampai dengan menyusun pada program menyusun tugas akhir nanti ada di semester 7 untuk menyusun proposal, dan nanti di semester 8 mudah-mudahan skripsi kalian selesai pada waktunya. Nah, kita akan memulai topik materi kita pada sore hari ini dengan berbicara tentang kontrak belajar dulu ya teman-teman semuanya. Apakah sudah terlihat di layar tentang kontrak belajar? Mohon responnya. Sudah ya, sudah terlihat. Baik, saya jelaskan dulu tentang kontrak belajar pada saat perkuliahan analisa perancangan kita kerja pada sore hari ini. Oh iya, ini masih ada yang belum saya. Oh, udah saya perbaiki nih untuk kontraknya. Saya pikir belum saya perbaiki. Baik, teman-teman semuanya, ini adalah kontrak belajar yang saya ingin nanti kalian satu kelas ini kemudian bisa menandatangani kontrak belajar ini, dan ini akan kita jadikan sebagai sarana kita sepakati dulu gitu apa yang akan kita pelajari dan apa yang menjadi hak dan kewajiban kalian selama nanti perkuliahan di analisa dan perancangan sistem kerja ini. Nah, kita akan melaksanakan perkuliahan di sore hari ini, tepatnya kita mulai perkuliahan di jam ini ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian kita akan melaksanakan kuliahnya secara online. Nah, seperti sekarang kita melaksanakan perkuliahan secara online.
Nah, kemudian nanti daftar hadir itu karena kita sudah menggunakan sistem Smart Campus, maka nanti daftar hadir tersebut akan saya isi langsung sebagai bukti bahwa siapa saja yang hadir pada sore hari ini. Nah, alhamdulillah walaupun mahasiswa kita tidak banyak ya teman-teman semuanya, tetapi bisa hadir semua pada perkuliahan pada sore hari ini. Nah, kemudian saya akan jelaskan dulu bahwa ada jelaskan tentang bagaimana nanti penilaian dalam mata kuliah ini dari mulai awal sampai dengan nanti selesai perkuliahan. Nah, diantaranya adalah kita apa yang harus saya jelaskan dahulu adalah bahwasanya ini sebelum perkuliahan mahasiswa diharapkan untuk membaca textbook terlebih dahulu. Ya, nanti setiap kan kita menggunakan eh, apa dua media ya, yang satu menggunakan Google Classroom dan yang satunya lagi menggunakan WA gitu, WA group yang kita buat gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada materi yang saya sending di Google Classroom, mohon nanti bisa di share ke teman-teman yang lain. Nah, kemudian ada juga ujian tengah semester atau evaluasi tengah semester. Ujiannya akan dilakukan secara tertulis ya nanti dengan waktu yang sudah ditetapkan dan kemudian tugas terstrukturnya, tugas mandiri kalian akan membuat makalah atau paper. Nah, kemudian bobot penilaiannya tugas UAS itu memberikan bobot paling besar 40%, UTS 30%, terstruktur 20%, dan absensi 10%. Nah, seperti juga yang berlaku di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah bahwasanya kriteria penilaian itu seperti ini, jika A kemudian lebih dari 80, B 66 sampai 79, C 55 sampai 65, D 45 sampai 54 ya dan diartikan tidak lulus dan juga kurang dari 45 yang artinya tidak lulus juga. Nah, kemudian teman-teman semuanya, berdasarkan hasil keputusan Rektor UIA tentang tata tertib penyelenggaraan pendidikan program sarjana, maka perlu diperhatikan. Nah, tolong diperhatikan sekali ini ya. Yang pertama adalah izin tidak mengikuti kuliah yang bisa diberikan hanya maksimum 4 kali. Kemudian mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan, yang tidak melampirkan surat yang sah lebih dari 20%, maka tidak diizinkan mengikuti UAS. Nah, apabila ketidakhadiran selama periode lebih dari 3 kali dan tidak dilengkapi, maka tidak diperkenankan juga mengikuti UAS. Nah, permohonan izin jika sakit ya harus ada surat keterangan izin dari dokter. Kemudian surat izin kalau ada surat izin kalau memang kalian ada keperluan agenda di luar kampus nanti silakan ke wakil rektor 3 atau bidang kemahasiswaan di tingkat fakultas atau wakil dekan. Yang berikutnya adalah menggunakan surat keterangan yang sah dari prodi juga boleh. Nah, mahasiswa yang hadir dalam perkuliahan wajib mengisi hadir perkuliahan, tapi yang mengisikan nanti dosennya yang ada di Smart Campus tersebut. Nah, jika pada perkuliahan tidak hadir pada perkuliahan, maka nanti dianggap tidak hadir ya. Oke, nah kalau bisa misalnya kalian juga on cam pada saat perkuliahan ini, tapi saya pahamlah sudah di sore hari ini mungkin masih sibuk dengan yang paling penting memperhatikan saja proses perkuliahan kita yang berjalan ya. Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa tidak diperkenankan merokok kalau kita ada di ruangan perkuliahan. Nah, jika mengganggu, maka apalagi dari Zoom, kemudian kalian akan dikeluarkan. Nah, kalau nanti ujian, ada membawa KPS. Di Smart Campus kalian itu ada KPS-nya. Nah, di-download dulu. Nah, kemudian nanti di-print pada saat ujian, kemudian dipertunjukkan KPS-nya. Nah, kemudian mahasiswa hanya dapat membawa alat tulis kalau nanti kita ujian secara offline. Kalau ujiannya lebih dari 15 menit dan terlambat, kalau offline maupun online tidak diperkenankan mengikuti ujian. Nah, mahasiswa yang mendapatkan nilai D dan E tidak berhak mendapatkan ujian ulang. Jadi kalau kalian nilainya sudah D dan E, tidak bisa mendapatkan ujian ulang. Nah, apabila pada saat ujian mahasiswa ketahuan mencontek, maka akan mendapatkan peringatan lisan. Nah, kemudian apabila juga tidak diindahkan, maka nilai akhirnya akan nol.
Nah, mohon nanti dari perwakilan kelas, di mana ini perwakilan kelasnya Ahmad Sirajuddin, mohon nanti menandatangani dan dokumen kontrak belajar ini diserahkan kepada saya kembali. Baik, begitulah penjelasan mengenai kontrak belajar kita yang akan berlangsung selama 1 semester. Nah, berikutnya pada pertemuan ini pula saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester. Sebenarnya apa sih yang akan kita pelajari selama 1 semester dari mata kuliah analisa perancangan dan sistem kerja ini? Nah, apakah di layar kalian sudah terlihat, teman-teman? Mohon informasinya. Sudah, Pak. Sudah Sudah, ya? Pak. Sudah terlihat, Pak. Baik, terima kasih. Nah, di mata kuliah ini adalah RPS-nya. Nah, kemudian yang perlu saya jelaskan adalah kita belajar apa selama 1 semester ini, teman-teman. Nah, yang kita pelajari ini kira-kira capaian pembelajaran ya. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini mahasiswa mampu menganalisis. Menganalisis itu yang dimaksud menganalisis itu seperti menjabarkan, menjelaskan, kalian bisa kemudian juga misalnya membuat rencana perbaikan. Nah, itu disebut dengan menganalisis sistem kerja terintegrasi. Ya, sistem kerja terintegrasi nanti saya jelaskan, mampu membuat rancangan sistem kerja ya, baik di manufaktur maupun jasa, serta mampu menyajikan rancangan sistem kerja sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan. Nah, di pertemuan pertama ini kita fokuskan dulu tentang dipahami dulu kontrak belajar dan RPS. Tadi kita sudah ceritakan tentang kontrak belajar, nah kemudian ditandatangani. Nah, pada pertemuan yang kedua nanti kita akan belajar tentang konsep dasar perancangan sistem kerja, ya, di mana kemudian eh, yang akan dijadikan indikatornya adalah kalian mampu mendeskripsikan lingkungan kerja, ya. Nah, kemudian materi pokok adalah perancangan sistem kerja sebuah gambaran keseluruhan. Nah, kemudian nanti akan ada tes dan kuis, ya. Ya, kemudian tes dan kuis ini indikatornya adalah ketepatan menjelaskan dengan bobot 5%. Nah, kemudian di pertemuan kedua juga kita topiknya adalah menguraikan ruang lingkup dan teknik tata cara kerja. Ya, ini juga sama, nanti akan ada tes dan kuisnya dengan bobotnya 5%. Oh, jangan lupa ini ada buku referensinya, kalian bisa cari di perpustakaan kita, namanya Teknik dan Tata Cara Kerja, karangan dari Iftikar Zulfikar Sukalaksana. Ini menjadi buku referensi banyak di mana-mana untuk memahami tentang perancangan sistem kerja. Nah, di pertemuan yang ketiga, kita akan belajar tentang bagaimana memahami pengukuran waktu baku, ya, kemudian peta kerja dan ekonomi gerakan. Nah, kemudian kita akan belajar tentang bagaimana caranya mendeskripsikan pengukuran waktu baku. Nah, kemudian ada juga teknik pengukuran waktu kerja. Nah, nanti ini akan menarik sekali kalau sudah nanti sampai di pertemuan ketiga ya. Baik. Nah, kemudian di pertemuan yang keempat kita juga akan berbicara tentang mengolah data waktu kerja. Nah, nanti ini juga menjadi topik yang sangat menarik, bagaimana mengukur waktu kerja. Nah, kemudian di sini kalau di pengukuran yang ketiga ada tes quiz lagi, nanti bagaimana tentang waktu kerja ini ya. Nah, kemudian indikatornya nanti kriterianya adalah mampu mengolah data. Nah, kalau ini juga nanti mampu mempresentasikan hasil olahan. Nah, kemudian di pertemuan yang kelima, kita masih berbicara tentang ekonomi gerakan di pertemuan yang kelima. Nah, nanti kita akan bicara bagaimana peta-peta kerja. Nah, peta-peta kerja itu ada banyak, teman-teman nih. Ada peta kerja keseluruhan dan ada peta kerja setempat. Nah, di pertemuan yang keenam, kita bicara tentang merancang peta kerja. Kalau tadi saya baru menjelaskan dulu nih peta kerjanya seperti apa, kemudian berikutnya kita merancang peta kerja. Ya, nah goal utamanya adalah hasil yang tadi
kan tadi ada kuis, ada tes, ada tugas nanti ya. Nah, itu dipresentasikan pada setiap pertemuan. Nah, di pertemuan yang ketujuh kita bicara tentang peta kerja setempat ya. Kemudian di pertemuan ke-8 nanti ada ujian tengah semester, tadi ujian tulis dan juga tugasnya dilakukan pengumpulan laporan. Nah, yang pertemuan ke-9 kita berbicara nanti tentang ekonomi gerakan. Apa itu ekonomi gerakan? Bagaimana caranya pergerakan manusia itu kemudian kita analisis supaya ekonomis, tidak terlalu boros, tidak mengakibatkan waktu menjadi panjang. Ya, nanti bagi kalian yang sudah bekerja atau sudah pernah pengalaman bekerja, mungkin nanti akan paham ini. Nah, kemudian pertemuan yang ke-10 kita akan menghitung ekonomi gerakan. Pertemuan yang ke-11 kita membuat analisa waktu baku, sebenarnya bagaimana kesalahannya di mana dan bagaimana memperbaikinya. Di pertemuan yang ke-12 kita bicara analisis peta kerja. Di pertemuan yang ke-13 kita bicara analisis ekonomi gerakan. Nah, di pertemuan yang ke-14 kita akan bicara mengenai perbaikan sistem kerja. Nah, di pertemuan yang ke-15, tugas yang kalian sudah lakukan setiap minggunya, kemudian dipresentasikan sebagai tugas, dan pertemuan yang ke-16 kita melakukan ujian akhir semester. Sorry, ini salah, bukan ujian tengah semester, ini ujian akhir semester. Nah, dengan mengumpulkan laporan dan juga tugas atau ujian tertulis. Baik, itu yang bisa saya share pada saat nanti kita melakukan perkuliahan analisa dan perancangan sistem kerja. Nah, baik teman-teman semuanya, itulah yang bisa saya jelaskan pada pertemuan yang pertama, dan kita akan lanjutkan kepada pertemuan yang kedua. Nah, di pertemuan yang kedua saya sudah menyiapkan materinya. Materi di pertemuan yang kedua. Sebentar, saya share screen dulu. Saya share screen dulu ya. Baik, saya share screen dulu. Nah, apakah sudah bisa terlihat teman-teman semuanya? Sudah, Pak. Sudah, baik. Saya full screen ini terlihat ya? Apakah terlihat teman-teman? Terlihat, Pak. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Di analisa mata kuliahnya, analisa perancangan sistem kerja, ini di pertemuan yang kedua. Nah, tadi saya sudah ceritakan pada saat kita bicara soal RPS ya, bahwasanya ada buku bacaan yang bisa kalian ambil, yaitu ada dua yang utama. Nah, sisanya nanti kalian boleh belajar dari internet dan juga jurnal. Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi, karangan Sri Tomo Wignya Subroto. Nah, sebaiknya mahasiswa teknik industri punya ya buku ini, dan juga ada teknik tata cara kerja Iftikar Zulfikar Sukalaksana, tadi sudah saya ceritakan di dalam RPS. Nah, kita sekarang bicara dulu nih teman-teman mengenai apa itu perancangan kerja. Nah, kalau dulu di kurikulumnya yang di awal-awal dulu itu dikenal dengan mata kuliahnya namanya perancangan sistem kerja. Nah, di kampus lain ada yang menggunakan namanya PSKE, perancangan sistem kerja dan ergonomi. Nah, kemudian kurikulum itu berubah teman-teman tuh. Tadinya analisa perancangan sistem kerja tadinya dibikin menjadi dua mata kuliah, jadi analisa perancangan perancangan kerja 1 dan 2. Nah, kemudian digabung menjadi hanya satu mata kuliah saja, yaitu analisa perancangan dan sistem kerja. Nah, kalau teman-teman sendiri yang mungkin sudah pernah kali ya melihat proses produksi yang terjadi pada sebuah industri, begitu ya, mungkin sudah pernah datang ke industri, mengunjungi industri gitu, baik manufaktur maupun industri jasa begitu. Nah, sebenarnya di dalam industri itu teman-teman, kalian itu
eh, pasti terbayang gitu bagaimana cara bekerja mereka karyawan yang ada di industri. Mungkin udah terlihat ya, misalnya kayak ada orangnya, ada mesinnya, kemudian ada bahan bakunya, begitu ya. Nah, kemudian ada proses yang dilakukan gitu. Proses mulai dari mana, dari mana, dari mana, dari mana, lalu kemana, sampai dengan akhirnya menjadi barang yang memang sudah jadi atau hasil jadi produksi gitu misalnya. Nah, kemudian ketika kalian melihat itu, pernah tidak terbayang begitu bahwasanya kenapa mereka melakukan aktivitas kerja yang seperti itu? Misalnya, kenapa mengambil barang caranya begitu? Kenapa kemudian memotong caranya begitu? Gitu. Kenapa kemudian misalnya kalau di perusahaan yang simpel misalnya di furniture gitu, caranya memaku begitu, caranya ngamplas begitu, caranya melitur begitu. Nah, semua cara-cara kerja yang tadi dijelaskan, ujung-ujungnya kita akan bicaranya soal waktu. Ingat ya teman-teman, kalau sebuah industri itu, kalau industrinya sudah jalan berarti ada pelanggannya nih. Nah, ada pelanggannya itu berarti ada yang butuh barangnya. Nah, karena ada yang butuh barangnya, dia pasti akan ngasih target. Berapa banyak target yang bisa dibuat gitu. Nah, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang misalnya kalau karyawan nggak berasa ya ngerjain begitu, tapi kalau kalian nanti suatu saat pengen punya usaha sendiri gitu, pasti harusnya kebayang gitu. Saya ada order sekian banyak dengan waktu terbatas nih. Bagaimana caranya gitu menyelesaikan order itu dengan waktu yang terbatas tapi cukup sesuai dengan yang dimintakan oleh konsumen kita. Nah, sementara kita tahu gitu karyawan kita males, mereka kalau disuruh kerja ogah-ogahan gitu. Nah, bagaimana caranya supaya itu bisa tercapai? Nah, mungkin saja sebagai si pemilik usaha kalian tidak tahu atau mungkin para pengusaha di sana tidak tahu gitu. Bahwasanya yang dikerjakan oleh para operator itu di tempat kerja masing-masing itu bisa dilakukan prinsip efisiensi. Nah, untuk melakukan efisiensi itu, kita perlu belajar tentang teknik dan analisa dan penelitian kerja. Gitu. Jadi, apa sih sebetulnya analisa dan penelitian kerja ini? Nah, dia disebutkan sebagai suatu aktivitas untuk mempelajari prinsip teknik kerja dalam rangka mendapatkan sistem dan cara kerja yang paling efektif dan efisien. Contohnya, ngangkat barang. Kalau bisa pakai forklift, kenapa harus pakai tangan sendiri ngangkat? Kalau bisa pakai alat bantu, kenapa harus diangkat-angkat manual misalnya gitu. Nah, dalam rangka apa itu? Dengan alat bantu tadi, supaya lebih efektif dan efisien. Nah, kita berbicara analisa perancangan kerja ini diaplikasikan guna mengatur komponen-komponen kerja yang terlibat dalam sebuah sistem kerja, seperti manusia, bahan baku, mesin, dan fasilitas kerja yang lain, serta lingkungan kerja fisik yang ada sehingga dicapai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja, serta dampak sosiopsikologis yang ditimbulkannya. Nah, jadi kita bukan bicara soal waktu saja nih di sini ya. Di sini ada manusianya, ada bahan bakunya, ada mesinnya, ada fasilitas kerja yang lain, lingkungan kerja fisik ya mencapai efektivitas dan efisiensi. Jadi kita bicara waktu, kita bicara tenaga, dan kita bicara dampak sosiopsikologis. Pak, kenapa gitu bicara soal dampak sosiopsikologis? Iya, karena orang kerja itu pasti terpengaruh secara psikologis. Misalnya kalau dia capek pasti kentara deh gitu. Contohnya misalnya kayak Fadli. Fadli, Iya, Pak. Iya, Pak. ya kebayang nggak bahwa nanti orang kerja itu berdampak secara sosiopsikologis? Berasa, Menurutmu Pak. gimana? Berasa? Contohnya? Iya. Ya misalnya dari ruang lingkup kerja gitu kan. Misalnya berantakan atau apa itu akan menghambat pekerjaan sih, Pak. Kalau Secara lebih secara ringkas, psikologis gimana? secara psikologi sih nggak nyaman jadi kerjanya, Pak. Nah, itu dia. Nggak Nah, nyaman. kalau sudah tidak nyaman, apa dampak yang ditimbulkannya? Bisa menyebabkan
reject barang, dari Terus, kitanya pun juga kurang bersemangat dalam bekerja. mm-mm. Banyak sih Pak dampaknya Pak. Ya, Kecelakaan makanya. kerja, iya. Nah, berarti, nah itu tadi saya ceritakan bahwasanya mata kuliah kita ini, perancangan analisa dan penelitian kerja ini, bukan bicara cuma hanya waktu saja, tapi juga bicara berapa efektivitas, berapa efisiensi, dan nanti kita juga bicara tenaga dan energi yang dipakai. Tuh, nanti akan ada pembahasan mengenai tenaga dan energi yang dipakai serta dampak sosiopsikologis yang ditimbulkannya. Jadi sebenarnya ini semua bisa diukur nih. Gitu. Nanti akan ada topik pembahasan berikutnya tentang apa energi dan bagaimana mengukur dampak sosiopsikologisnya. Nanti ya kita belajarkan pelan-pelan nih, bertahap nih gitu. Insya Allah nanti apa berlanjut gitu. Nah berikutnya, nah saya bicara tentang teknik dan tata cara kerja. Teknik tata cara kerja adalah ilmu yang terdiri dari teknik dan prinsip untuk mendapatkan rancangan desain terbaik dari cara bekerja. Jadi tidak ada yang namanya cara kerja yang paling baik. Yang sangat mungkin adalah cara kerja yang lebih baik. Begitu ya. Azam ya. Jadi tidak ada yang namanya cara kerja yang terbaik, nggak ada. Yang ada itu selalu lebih baik. Makanya akhirnya yang muncul itu tidak pernah maksimal, selalu improvement, 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 improvement. Salah, nggak apa-apa, salah gitu. Tapi kemudian salah tersebut diperbaiki untuk menjadi yang lebih baik. Gitu. Nah, ini juga hadir si Fikri ya. Terima kasih Fikri sudah hadir di perkuliahan kita pada sore hari ini. Nah, kemudian teknik dan apa? Nah, tadi kita bicara bahwa tata cara kerja itu kita bicara tentang desain terbaik. Nah, prinsip ini nanti bisa ada prinsip berdasarkan waktu dan juga prinsip berdasarkan gerakan. Nah, kemudian di yang apa slide saya ini dijelaskan bahwa parameter yang dicari adalah bagaimana goalnya supaya mendapatkan hasil yang efisien dan produktivitas yang setinggi-tingginya. Nah, mungkin sudah pernah tahu semuanya di Prodi Teknik Industri kita belajar tentang 5M dan 1E, ada yang 4M, ada yang 5M, terserah lah. Tapi komponennya tidak pernah bertambah. Ya, kalaupun bertambahnya banyak, tapi kurang lebih segini lah. Kita bicara ada man, komponen yang bekerja di dalam sistem kerja. Iyalah, kalau yang namanya bekerja pasti ada orangnya. Pak, kan nggak semua orang kerja ada mesinnya. Iya, orang kerja di kantor aja pakai mesin. Misalnya kerja di kantor pakai komputer gitu misalnya ya. Nah, komputer itu kan juga mesin. Jadi sebetulnya mau kerja di kantor, mau kerja di factory, manufacturing, sama prinsipnya gitu. Kemudian ada uang yang terlibat, ada money, iyalah gitu. Gimana mau mendapat, misalnya mau di kantor pun gitu, akses internet kan tetap aja harus bayar, kan gitu ya. Kemudian ada metode kerja, tuh tadi tata cara kerja, material, dan juga ada lingkungan. Nah, nanti ini yang akan memberikan dampak sosio psikologis tadi kepada orang ketika dia bekerja. Nah, kemudian di dalam mata kuliah kita bicara soal ruang lingkup analisis perancangan kerja. Nah, di dalam mata kuliah ini sebetulnya ada dua bahasan besar yang kita ceritakan. Ada yang namanya mengatur kerja, ada yang namanya mengukur kerja. Itu udah dua cerita yang berbeda ya. Ada yang mengatur dan juga ada yang mengukur. Nah, terasa sekali nih bedanya. Nah, Pak, mohon kemudian maaf kita, Pak, ya gimana? slide-nya belum Bagaimana? berubah ya Pak di saya Eh, Pak. oh slide-nya belum berubah. Oke, tadi sampai di mana? Coba sebentar, saya stop Ini sharing masih dulu. awal Pak. Masih di awal, oke. Iya. Sebentar ya. Nih kali ini kayaknya. Kalau sekarang kelihatan? Oh ya sudah Pak, sudah berubah Pak. Terima Sudah kasih Pak. berubah. Kelihatan sekarang? Yang ini kelihatan? Sudah Pak. Oke. Ya kelihatan. Oke, terima kasih. Sorry diingatkan tadi ya. Terima kasih diingatkan. Nah, Iya Pak. tadi saya bicara nih bahwa tata cara kerja kita bicaranya dua. Ada yang mengatur kerja, ada yang mengukur kerja. Itu dua cerita yang berbeda ya. Nah, kemudian ya kita bicara sekarang dulu nih, apa sih sebetulnya kebaikan dari kita suatu kalau kita bicara bagaimana atau sistem kerja itu kita menganalisis atau kita nanti melakukan perbaikan terhadap suatu sistem kerja. Goalnya apa sebetulnya? Nah, yang pertama adalah waktu penyelesaian menjadi sangat singkat, pasti. Kalau kita misalnya gini,
Goal kita di dalam merancang kerja kan tadi mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau sudah terbaik, apa yang terjadi? Pasti waktunya sangat singkat. Nah, tenaga yang diperlukan akhirnya menjadi minimal ya, sangat sedikit, dampaknya juga sangat minim. Nah, itu yang sebetulnya diharapkan dari perbaikan sebuah sistem kerja. Jadi kalau misalnya Fadli nanti bekerja atau mungkin sudah pernah melihat teman atau keluarga yang bekerja gitu, bahwasanya kalau kita membuat sistem kerja yang baik, dampaknya nanti akan ini. Waktunya menjadi lebih singkat, tenaganya menjadi lebih sedikit, akibat sosiologisnya menjadi minim. Nah, yang terasa sekali kan di industri sekarang itu bahwasanya kadang-kadang gitu ya yang saya temukan di lapangan gitu bahwasanya karyawan itu lebih senangnya diulur-ulur punya gitu. Alasannya Pak biar dapat lemburan misalnya gitu. Kalau nggak ada lemburan nanti gajinya nggak banyak gitu. Tapi sebetulnya kalau mereka melakukan itu saja, nambahi waktu kerja dengan diulur-ulur gitu. Tenaga yang wah oke lah waktunya jadi lebih panjang ya. Itu kerugian buat perusahaan. Tenaganya menjadi lebih banyak. Karyawannya jadi makin lelah gitu. Nah, ketika lelah gitu, dampak sosiologisnya dan psikologisnya menjadi lebih tinggi. Jadi, waktu kerja yang panjang, dilembur-lemburin itu pekerjaan atau misalnya tidak sesuai dengan target gitu. Nah, menimbulkan dampak yang bukan cuma terjadi buat perusahaan, tetapi juga buat si karyawan itu sendiri. Nah, ini kayak simbiosis mutualisme gitu. Nggak bisa yang namanya ini bekerja sendiri nggak bisa. Ini saling saling membutuhkan. Perusahaan membutuhkan karyawan, karyawan membutuhkan perusahaan gitu. Nah, kalau yang satu maunya versi dia sendiri, maka yang lain juga akan berdampak. Tapi kalau kita sekarang perbaiki sistemnya, ya, kemudian waktunya kita improve, tenaganya kita minimalkan, dampak sosiologisnya lebih minim. Apa yang terjadi? Karyawan jadi lebih tenang, profit perusahaan jadi lebih banyak gitu. Dan itu akan akhirnya misalnya mungkin tadinya kita nggak bisa ngajak saudara atau teman kerja gitu. Akhirnya sekarang kita bisa ngajak karena perusahaannya berkembang. Jadi goal dari perusahaan berkembang itu karena memang mereka profitnya baik. Nah, indikator profitnya baik dari sini. Gitu. Waktunya singkat, tenaganya sedikit, sosiologisnya minim. Nah, jadi itulah kebaikan kalau kita melakukan improvement pada sebuah sistem kerja begitu. Nah, kemudian di sini saya ceritakan tentang gambaran prinsip pengaturan metode kerja. Nah, di mana kita bicaranya di sini ada teknik dan tata cara kerja ya. Nah, kalau pengaturan kerja yang di bagian atas ini di pengaturan kerja ini yang akan kita jelaskan adalah bagaimana faktor-faktor manusia, studi gerakan dan ekonomi gerakan. Nah, sementara di mengukur kerja, kita bicara mengukur waktu, mengukur tenaga, dan mengukur dampak psikologis. Di sini ada pengukuran. Tadi saya cerita ada dua ya, pengaturan kerja dan pengukuran kerja. Yang pada akhirnya mendapatkan sistem kerja terbaik dan produktivitasnya menjadi lebih tinggi. Begitu. Nah, kemudian kalau kita bicara ini penelitian kerja, work study design terbagi menjadi ada tata cara kerja dan pengukuran kerja. Nah, di sini ada memperbaiki tata cara kerja ya, ini ada studi gerakan kerja dan mengukur kerja. Nah, kalau gerakan ini apa sih Pak yang diukur di gerakan? Jadi kita mengukur berapa banyak karyawan bergerak, berpindah begitu ya, tangannya diapain, mengambil dari mana, megang apa, sampai kemana begitu, itu tata cara kerja. Nah, tapi kalau mengukur kerja, kita goalnya adalah di waktunya. Jadi ini dua cerita yang berbeda. Kalau yang di sini bicaranya bergerak, pergerakan kerja, tata cara kerja, ya cara mereka bergerak, cara operator bergerak. Kalau mengukur kerja adalah waktunya. Nah, goalnya sama tadi ya, ujungnya adalah menaikkan produktivitas. Nah, kemudian pemikiran perancangan kerja. Nah, ini kita flashback dulu nih ke belakang ya gitu. Bahwasanya dulu itu orang mikir kerja itu hanya hari ini kamu kerja harus dapat segini, saya gaji segini begitu. Nah, kemudian orang mulai bergerak nih gitu. Ternyata dengan cara itu perusahaan rugi, jujur, rugi. Dengan cara tadi ya hanya orang kerja pokoknya gue gaji sekian, saya gaji sekian, kemudian dalam waktu sekian. Rugi ternyata.
Nah, kemudian perusahaan mulai memikirkan tentang bagaimana langkah atau efisiensi kerja nih. Dia mulai berpikir. Nah, kemudian, apa yang dilakukan berikutnya? Menghasilkan langkah-langkah kerja yang sistematis. Nah, kemudian bicara juga bagaimana perilaku manusia dalam bekerja. Nah, itu juga menjadi pemikiran. Nah, kemudian mencari faktor apa yang bisa mempengaruhi manusia dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Nanti kita bicara soal behavior, cara orang kerja. Kebayang nanti. Nah, kemudian kita bicara tadi ya ruang lingkup mata kuliah ini analisa perancangan. Jadi di tingkat analisa kita bicara tentang sistem, proses, operasi, ya tugas yang mereka lakukan dan juga gerakan. Nah, apa saja yang menjadi kendala? Kemudian nanti kita bicara alatnya, apa yang harus dilakukan dengan alat apa saja, teknik mengukurnya bagaimana, ya. Dan kemudian ujungnya adalah ini menerapkan materi kerja. Nah, kemudian kita tetapkan metodenya, ya, yang akhirnya nanti ada outputnya. Nah, kemudian di sini nanti bisa dibikinkan aplikasinya dalam bentuk pengendalian kerja. Nanti ujungnya adalah kriteria. Nah, tadi kita bicara penetapan materi kerja, akan ada kriteria keberhasilan, akan ada kriteria keberhasilan. Nah, nanti kalian bisa baca materi ini di yang saya share nanti di Google Classroom ya. Nah, berikutnya perancangan kerja atau method study. Nah, kalau tadi kita bicara sistem kerja tadi ya, kita bicara pengaturan metode kerja, kita bicara elemen pemikiran, kita bicara ruang lingkup. Nah, sekarang kita bicara tentang perancangan kerja. Nah, method study adalah pencatatan secara sistematis. Jadi dicatat secara sistematis. Sistematis itu artinya berurutan, pakai metode, pakai cara, ada aturan bakunya gitu ya. Nah, dan pemeriksaan secara seksama mengenai cara yang berlaku untuk melaksanakan kerja. Sasaran dari perancangan kerja ini adalah yang tadi saya sudah ceritakan, mencari, mengembangkan, menerapkan suatu metode kerja yang lebih efektif, yang diharapkan hasil kerja studinya akan lebih, ya tata cara yang lebih mudah, lebih sederhana, lebih singkat, lebih ringan, lebih hemat. Nah, sistem kerja ini adalah komponen yang tadi, man, machine, method, material. Nah, kemudian berinteraksi secara integral. Jadi nggak bisa orang dipisahkan dari mesinnya, nggak bisa orang dipisahkan dari materialnya, nggak bisa orang dipisahkan dari metode kerjanya. Ketika orang bekerja, semua elemen ada di situ, orang, material, alat, mesin, ya semuanya berinteraksi di situ ya. Nah, kemudian kita bicara ergonomics tadi ada salah satu pembahasan kita bicara tentang ergonomi. Ergonomi ini kita bicara bagaimana interaksi antara manusia, pekerjaan dan lingkungannya sehingga HFE ini lingkungan kerja yang lebih aman. Ya, kira-kira begitu. Nah, kalau kita sedikit balik dulu, agak keluar dulu, kita bicara dulu soal ergonomi ya. Ergonomi itu diambil dari kata Yunani, ergon dan nomos. Ergon itu work, nomos itu prinsipal dari bekerja, di mana secara makna itu ergonomi itu berarti science ya. Science itu ilmu pengetahuan tentang teknik cara bekerja. Nah, ergonomi biasanya suka dijelaskan pada beberapa buku yang lain seperti adanya human factor, human engineering, ataupun misalnya engineering psychology, dia bicara soal ergonomi. Nah, ini saya jelaskan dulu pakai versi bahasa Inggrisnya, nanti bisa saya maknai. Kira-kira menurut Grangian tahun 90, ergonomi adalah fitting the workplace to the worker. Bagaimana orang itu cocok berada di tempat kerja itu, the better the fit, the higher the level of safety and worker efficiency. Semakin cocok orang dengan ergonominya, dengan tempat kerjanya, ya makin tinggi level dari keselamatan dan juga efisiensi kerja. Ya, atau katanya secara singkatnya fitting the task to the human, mencocokkan antara pekerjaan dengan orangnya. Nah, ergonomi ya adalah scientific discipline, jadi ilmu pengetahuan yang fokus concern terhadap understanding the integration among human and other element of the system. Jadi bagaimana memahami interaksi antara manusia dan tadi elemen yang tadi ya machine, ada metode kerja gitu. Bagaimana berinteraksi itu ya.
Dan profesi dia juga bisa disebut juga profesi ya yang menerapkan prinsip teoritis dan data serta metode untuk mengoptimalkan sistem performance ya pada manusia menjadi lebih baik. Nah, kira-kira begitu. Kemudian kita bicara juga ergonomi juga bisa kadang-kadang disebut sebagai definition of human ya. Tadi kita bicara definition of human, di sini ada behavior, karakteristik, capability. Jadi behavior itu perilakunya, karakteristik itu sifat orangnya, capability itu kemampuan dari orangnya, dan juga limitasi. Yang namanya belajar ergonomi juga ada batasannya. Contohnya kayak tadi misalnya Fadli baru pulang kerja pagi misalnya gitu. Nah, itu kan berarti ada keterbatasan ya gitu, ada keterbatasan sehingga nggak bisa nih dipaksakan udah masuk shift malam kemudian masuk lagi pagi misalnya gitu ya, nggak bisa itu. Jadi tetap ada keterbatasan. Nah, itu kita bicara soal ergonomi di situ. Nah, kemudian by which we design, bagaimana cara kita mendesain. Nah, di mana apa yang kita desain itu bisa cara bekerjanya ya. Cara bekerjanya, terus kemudian bagaimana menyesuaikan dengan produk dan toolnya dan juga lingkungan kerjaan. Nah, kemudian with the goal of achieving, kita bicaranya juga soal bagaimana achieving itu pencapaian-pencapaiannya, di mana menjadi ada improve performance, productivity, dan juga safety. Nah, kita bicaranya, nah ergonomi juga bicara soal, ada di sini ada gambar human nih, di mana ada where, what, and how. Ya, di mana orang bekerja, apa yang dia kerjakan, dan bagaimana. Nah, orangnya itu berada di tengah-tengah, jadi tidak bisa lepas dari tempat dia bekerja, apa yang dia kerjakan, dan bagaimana cara dia bekerja. Oke, nah itu yang bisa saya share pada pertemuan yang pertama kita pada sore hari ini. Kemudian saya ingin saya ingin menjelaskan pula pertemuan yang kedua pada sore hari ini ya teman-teman. Pertemuan yang ketiga pada sore hari ini. Ntar dulu, saya kembali dulu ke Zoom-nya. Oke, apakah sudah terlihat semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, baik. Terima kasih teman-teman. Kita akan bicara soal perancangan sistem kerja di pertemuan yang ketiga. Nah, saya melanjutkan dari yang sebelumnya yang kita bicara soal ergonomi ya teman-teman. Nah, kita melanjutkan tentang bagaimana sistem manusia dan mesin. Nah, kalau kita bicara kerja, pasti tidak akan lepas dari yang namanya sistem manusia dan mesin. Ya, seperti pada pertemuan yang sebelumnya kita bicara soal tadi ergonomi di mana ada aspek 5M tadi apa saja? Fadli, mohon disebutkan 5M tadi. Ya, Pak. Metode, Pak, yang saya. Terus ada 5 ya, metode, terus metode, mesin, money, dua lagi apa ya, Pak? apa? Ayo. Material, mesin, metode, money. Satu lagi Azam, lengkapi Zam. Apa Zam? Kasih Zam. Tadi udah material, metode. Ya, material. Ya, baik. Tadi ada material ya di sana. Baik, tadi ada juga tadi yang yang belum saya omongin tentang lingkungan kerja atau environment, gitu ya. Baik. Nah, ketika kita bicara, saya lanjutkan dulu ya di yang sekarang. Nah, ketika kita bicara tadi ya 5M tadi, tentu kita bahas dulu nih bahwasanya interaksi antara manusia dan mesin itu jadi mutlak. Sama kayak kalian pakai handphone misalnya gitu ya. Nah, itu interaksi antara mesin di handphone ini sebagai alat komunikasi dengan kalian itu menjadi mutlak gitu. Harus gitu kan, nggak bisa handphone jalan sendiri, orangnya jalan sendiri gitu. Kalau orang bisa jalan sendiri, tapi handphone kalau tidak diperintah sama manusia juga nggak akan bisa bergerak sendiri kan kira-kira. Berarti di sini ada interaksi. Di tempat kerja juga begitu ya Fadli ya, bahwa orang itu berinteraksi antara orang dengan mesinnya itu tidak bisa tidak gitu.
Nah, secara definisi, tadi ya kita bicara sistem manusia mesin ini sebagai kelompok elemen yang terorganisir dan memiliki fungsi yang berkaitan guna tujuan bersama. Apa sih tujuan bersamanya? Ya tadi, peningkatan produktivitas. Gitu ya, pada akhirnya mutu barang yang lebih baik, waktu yang lebih singkat, tenaga yang lebih sedikit. Nah, itu tujuan yang tadi kita gunanya merancang sistem kerja itu. Gitu. Nah, kita bicara soal, nah ini adalah gambaran dari apa yang disebut dengan sistem manusia dan mesin. Kalau kalian perhatikan gambar ini terlihat ada gambar orang kayak lagi ngetik gitu ya. Nah, kita mulai dulu dari orangnya. Ini gambar dari orangnya. Orangnya ini kita bicaranya, nah di dalam kepalanya si orang, ini ada dua bahasan yang penting. Ada interpretasi dan juga ada persepsi, benar ya? Nah, di kepalanya gitu. Ketika Fadli misalnya mulai bekerja, misalnya nih Fadli, kita gambarkan dulu. Kalau Fadli mulai bekerja di pagi hari sebelum dipegang mesin, pasti kita mikir dulu nih. Nah, persepsi dan interpretasi, apa yang dipikirkan Fadli? Menurutmu apa Fadli? Ketika kamu bekerja pagi hari, masuk pagi atau pas baru awal bekerja, gitu. Apa yang ada di pikiranmu ketika udah ada di depan mesin, kemudian bekerja, mulai bekerja nih. Apa yang ada dalam pikiranmu, Fadli? Coba. Persepsinya dulu, Pak. Lihat kondisi mesinnya. Biasanya kan kalau pergantian shift, mesin keadaan mati. Kita lihat ruangannya dulu, kira-kira ada yang bocor atau apa. Ya, baru laporan, kalau seandainya aman ya nyalakan mesin gitu, Pak. Nah, jadi diperhatikan terlebih dahulu. Betul. Nah, berarti tadi kamu sudah melakukan apa yang disebut dengan persepsi ya. Mesinnya dicek dulu mesinnya, jalan apa enggak gitu kan ya. Nah, kalau udah dicek semua baru interpretasi ini. Oke nih, kalau mesinnya udah oke, gue mau kita jalan gitu ya. Nah, tapi kalau mesinnya ada yang error pada mesinnya, maka keputusannya apa? Keputusannya buat ini Pak, perbaikan ke maintenance Pak. Betul. Berarti sebelum dimulai bekerja, mesinnya diperbaiki dulu kan gitu? Iya. Berarti tidak boleh bekerja kan? Tidak boleh, Pak. Nah, betul. Nah, berarti di awal sini ada persepsi dan juga ada interpretasi. Oke, clear ya. Nah, ini interaksinya manusia. Nah, kedua, kemudian dia turun ke bawah nih. Kemudian kalau dia oke, sudah ada keputusan baru dia bekerja. Benar ya? Iya, Pak. Ya. Nah, setelah dia bekerja, kemudian baru mesinnya mengambil alih nih. Ketika dipencet ini, tombol ini, masukin materialnya, ya kan? Nah, melalui kontrol instrumen, bener nggak? Setting dulu tuh, setting ini, setting ini, setting ini. Ya, kalau udah oke, baru jalan kan? Iya, Pak. Nah, berarti kontrol instrumen dan aktivitas produksi. Yang selanjutnya adalah Nah, kemudian hasil kerja itu biasanya nanti tertera tuh, atau kejadiannya di beneran. Oke apa enggak, bagus apa enggak, reject apa enggak, gitu kan ya? Iya, Pak. Nah, kalau udah begitu, itu artinya ada display instrumen. Oke, kemudian, jadi kebayang ya Fadli ya, bahwa interaksi manusia sama mesin tuh begitu tuh, gitu. Nah, misalnya kayak kamu pakai handphone aja, ketika buka WhatsApp nih, WhatsApp itu persepsi dulu nih, ada notif apa kagak. Nah, kalau ada notifnya, kemudian keputusannya, saya mau buka apa enggak nih, gitu kan ya? Nah, kemudian baru nih mekanisme kontrol baru kita balesin WA dan segala macam. Tapi di dalam WA itu ada kontrol instrumennya tuh. Kalau udah terbaca berarti centang 2 warna biru. Kalau belum terbaca berarti centang 1. Kan bisa gitu. Itu sebagai kontrol instrumen. Nah, kemudian aktivitas produksi itu ya tulisan yang kita kirimkan atau video yang kita bagi di WA. Nah, hasilnya adalah sudah terbaca atau belum gitu. Nah, atau hasilnya udah dibaca atau belum gitu. Nah, itu yang disebut dengan display instrumen. Ini adalah interaksi antara manusia dan mesin. Ini tidak bisa dihindari. Nah, berikutnya adalah interface penting dalam sistem manusia dan mesin. Di mana apa sih ada tadi ya, saya udah ceritakan ada display, ada alat peraganya, ada kontrol, ada pengendalinya. Nah, apa sih yang bisa kita bandingkan dari manusia dan mesin itu? Kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada problem, ada masalah. Di sini ada gambaran manusia dan di sini ada mesin. Nah, kita lihat kalau masalah ya. Nah, kita bicara power. Power manusia itu kecil, terbatas, berubah-ubah.
Tapi kalau mesin dapat diatur. Ya, kalau kecepatan manusia itu kategorinya lambat, mesin bisa cepat. Kalau keseragaman, nah kalau kerja dengan manusia kadang-kadang beda-beda tuh. Ya kan si A ngomong B, si A ngomong si A ngomongnya 1, si B ngomongnya 2, dan kadang-kadang si A berubah jadi 2 ke 1, 1 ke 2 gitu. Nggak bisa diandalkan. Nah, kalau kerja dengan manusia perlu dimonitor dengan mesin. Ini Fadli sudah paham ini di tempat kerja. Nah, tapi kalau mesin nggak bisa. Kalau nggak cocok, nggak bisa masuk. Maka di mesin itu menjadi seragam, standar, cocok untuk pekerjaan rutin dan massal. Perlu. Oh, yang ini. Nah, kalau ingatan, manusia itu cenderung ingat. Ya, kadang-kadang lagi kerja, ingat makan, lagi makan, ingat yang di rumah gitu ya. Nah, jadi ketika manusia itu bisa mengingat ya macam-macam, tapi juga bisa nggak konsentrasi. Tapi kalau mesin ketika dia udah dimasukkan di input memori, jalan-jalan aja, dan dokumennya yang disimpan pasti disimpan. Kalau mau dibuktikan ada buktinya. Nah itu. Nah kalau manusia, kalau mesin, kalau dia banyak ya pasti butuh memori besar. Tapi kalau manusia memorinya nggak terbatas. Cuma jeleknya, jadi kalau manusia itu bisa ingat lebih banyak, cuma kalau tidak hati-hati bisa buyar. Tapi kalau mesin nggak mungkin gitu, karena datanya pasti direkam. Nah kalau pola pikir dia induktif, kalau mesin itu deduktif. Induktif itu dia bisa memikirkan sendiri, bisa mandiri gitu. Kalau deduktif nggak bisa, harus ditunjuk, harus diperintah, baru bisa jalan. Nah, kalkulasi manusia bisa lambat, tapi kalau coba aja pakai kalkulator operasi yang panjang, misalnya kayak pakai rumus SPSS begitu, tinggal klik 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 jadi hasilnya. Coba kalau orang lama banget ngolah datanya. Nah, itu keunggulan mesin. Nah, reaksi terhadap beban. Kalau manusia diberikan reaksi terus-menerus, nanti degradasi. Tapi kalau mesin, kemudian kalau diberikan aksi terus-menerus, dia menjadi breakdown atau rusak. Nah, dari gambaran ini terlihat bahwasanya baik manusia maupun mesin punya kelebihan maupun kekurangan. Nah, begitu. Makanya manusia dan mesin menjadi saling melengkapi. Begitu ya, Fadli. Nah, kita bicara, ya nih yang lain pada diem aja ya, kumaha ini. Halo. Nah, kemudian kita lanjut deh ya. Mungkin mereka sambil ngedengerin kali. Nah, work system. Di dalam work system ini, ya kita bicara orang. Nah, ini orang ada di dalam nih. Orang itu punya anatomi, struktur tubuh, fisiologi, ada juga psikologi gitu ya. Nah, fisiologi itu kalau punya tubuh ini levelnya gimana kan, bukan cuma paru-paru doang. Paru-parunya gimana, sehat enggak gitu. Kalau jantungnya sehat enggak. Kalau jantung doang anatomi. Kalau jantungnya sehat apa enggak itu fisiologi. Tapi kalau mental orangnya sehat atau enggak itu psikologi. Nah, di dalam orang ini bekerja, ada pekerjaan, ada peralatan, dan juga ada teknologi. Kemudian ruang lingkup yang lebih besar, ada area kerja, ada lingkungan kerja, dan juga ada organisasi tempat dia bekerja. Nah, kemudian ada elemen dari pekerjaan tadi ya, ada pekerjaannya, ada organisasi tempat dia bekerja, ada human-nya, ada peralatannya, dan juga ada lingkungan kerjanya. Nah, kita bicara soal work system, di mana di sini ada higher level constraint, jadi yang levelnya lebih tinggi, di mana ini pekerjaan. Kita bicara pekerjaan dulu. Nah, pekerjaan itu ada subtasnya, ada urut-urutannya, ada turunannya. Nah, di mana pekerjaan itu membutuhkan human, ada interface, ada environment. Tapi pekerjaan ini juga perlu disupervisi, ya, dicek, kemudian harus ada pergantian dan juga ada jam kerja. Nah, jadi begitulah teman-teman hasil dari pertemuan kita yang kedua. Nah, pertemuan kita yang ketiga, sorry lupa. Nah, kemudian saya memberikan tugas ini kepada teman-teman semuanya untuk sebagai tugas terstruktur atau tugas mandiri. Nah, nanti tes quiz akan saya jelaskan pada Google Classroom kita. Kemudian tugas kelompoknya caranya begini. Yang pertama adalah
punyalah buku tadi ya buku yang tadi saya sudah ceritakan tadi di teknik tata cara kerja perancangan sistem kerja yang ergonomi atau teknik tata cara kerja di perpustakaan ada gitu. Nah, kemudian gambarkanlah atau ceritakanlah baik dengan foto atau dengan video tentang proses produksi di tempat kita kerja atau proses kerja di tempat kita bekerja. Kemudian kita buatkan dalam PowerPoint. Nah, kemudian kalau misalnya nggak ketemu juga nih Pak, boleh kalian download video dari YouTube yang ada tentang proses bekerja itu, kemudian kalian berikan ulasan mengenai proses tersebut dalam bentuk PowerPoint. Di breakdown aktivitas pekerjaannya tersebut dalam bentuk PowerPoint. Nah, sekarang apakah ada yang mau bertanya soal tugas ini? Silahkan. Apakah ada yang ingin bertanya tentang tugas ini? Silahkan. Baik, kalau misalnya tidak ada, saya anggap jelas ya. Nah, begitulah teman-teman hasil dari pertemuan ketiga kita pada mata kuliah analisis dan perancangan sistem kerja. Materinya saya stop sharing dulu. Baik, teman-teman semuanya, sudah tidak terasa ini di akhir dari pertemuan kita pada sore hari ini. Kita sudah belajar tentang analisis perancangan kerja yang sampai dengan pertemuan yang ketiga. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada pertemuan ini. Kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya dan Zoom akan saya akhiri dengan kami akses rekamannya. Terima kasih teman-teman, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.